balik lagi bersama gua Raja Terakhir dari Sekai Kopi di segmen kali ini yaitu tidur. Udah mulai ya? Aduh, lelah saya hari ini. Gak bisa ngapain emang. Malum lah biasa orang kerja. Sombong ya. Sombong. Di segmen Coffee Shop Talk dengan tema lu itu kalau beli mainan itu sukakah, nostalgikkah, atau pansoskah, atau ikut-ikut doangkah, atau memang flexing, atau apapun deh lu nyebutnya. Apa sih alasan lu beli mainan? Nah itu yang akan kita bahas di Coffee Shop Talk episode kali ini dengan bintang tamu gua Mas Rifa dari Kotak Coklat dan Mas Uca dari mana? Dari tengah sebelah. Dari rumah sebelah. Oh, dari Amaya dari Amaya Galleries. Benar dari Amaya. Benar kata Pak produser, dari Amaya Galleries ya. Terus di belakang sana ada tamu kita Mas Ronggo ya dan Mas Lutfi ya selaku pemegang skrip ya. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang gak enak gua bawain itu adalah salahnya Mas Lutfi karena dia yang bikin skrip. Lah katanya kalau ACST ini non script. Ya, non script. Kalau review maksudnya. Jadi kalau ada review ini bilang barangnya bagus atau jelek, nah itu ya. Oke guys, jadi sesuai dengan tema kita langsung aja kita bahas nih dari sudut pandang. Jangan lupa itu dulu. Iya. Gimana sih? Aduh. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan report. Kata kunci. Like, comment, share, subscribe, sama nyalain loncengnya. Ya. Jadi kamu menjadi orang pertama yang mendapatkan update terbaru jika ada konten terbaru dari Isekai. Oke? Makasih Mas. Apa? Sponsor siapa? Sponsor. Enggak. Ayam goreng. Bukan. Sponsor kali ini disponsori oleh Isekai Kopi. Ya. Mana kopinya? Tadi episode tadi. Isekai. Ya, habis ini. Ada tenang. Kopi saset. Oke, guys. Jadi menurut teman-teman langsung aja ikutan ya kan udah tahu kita ngomong apa kan, langsung aja komen di sini. Nggak usah cerita tentang lu, cerita tentang temen lu juga boleh. Misalkan ada nih temen gue nih yang beli cuma ikut-ikutan doang ya, silakan aja diceritain ya. Oke, gue langsung mau nanya ke Mas Rifa dulu. Selaku pedagang dengan toko yang heboh ya kan, yang wah pokoknya paling oke lah gitu kan. Gimana Mas menurut lu Mas? Jadi kalau teman-teman pedagang fiktif gue. Anjing. Enggak muterin duit ini kartu kredit bodong. apa Kan kata kuncinya gitu. Apa namanya? Apa? Titipan. Pinjol. Jangan ya. Gimana Mas menurut lu Mas? Jadi lu sebagai pedagang nih cerita dong. Ada nggak sih pembeli lu yang misalkan bayar lo ada yang aneh-aneh nggak? Iya misalkan bayar mah nggak aneh-aneh. Serius? Caranya yang aneh. contoh. Ya macem-macem ya, dicicil satu dulu gitu. Itu standar ya, cicilan ini kayak ngomongin gua nih bangsat. Terus harus ada yang disamperin dulu ke rumahnya baru bayar gitu. Seriusan? Iya. Bukan gua kan, tapi lu nggak ngomongin gua kan? Iya sih. Harus samperin dulu. Ada yang tengah malam gitu kan ngejapri gitu kan. Ya, pokoknya itu inilah cuma bukan kisah-kisah apa suka duka? Bukan suka duka apa nih? Apa? Sereman aja. Sereman. Apaan tuh? Nggak, jadi menurut lu customer lu ini beli barang di lu ini beneran kolektor atau mereka cuman ya pansos gitu? Enggak, kalau yang kolektor bener ada gitu. Ada kolektor bener. Tetap ada, itu sebagian besar lah gitu. Soalnya kan ya, lu bisa taunya dari mana? Cirinya umur 30-an. Pakai umur sih. 30 ke atas. Ketahuan serius ya? Oke, umur 30-an. Nggak berambut. Iya, gua udah nggak berani. Mungkin 30-an. Umurnya kan 50 ke atas dia. Anjay. Enggak apa-apa deh. Enggak, tapi kalau kita bicara masalah umur ya, gua punya temen umurnya di atas 50 ya guys ya. Dia itu beli mainan itu
bukan karena suka, bahkan dia nggak suka, bahkan dia nggak tahu. Tapi Nonton filmnya bilang enggak ya, enggak tahu ya. Nonton filmnya mungkin nggak intens nonton tapi yang hanya seputar Marvel DC yang ada di bioskop. Oke. Jadi komiknya enggak. Jadi dia ada lebih cenderung di US ya. langsung aja to the point ya. Dia tuh koleksi patung. Oke. Which is dia anak orang kaya, dia punya perusahaan banyak lah, gua tahu lah. Kayak lo nggak? Nggak ada yang lebih kaya dari gua. Jadi gini, jadi gua punya temen ya, dia anak orang tajir dan dia udah berkeluarga dan udah dewasa. Dia koleksi sepatu-sepatu mewah, sepatu-sepatu bukan mewah dalam artian sepatu buaya lancip. Buaya keren sih. Nggak ada yang kambing lancip. Maksudnya easy dan segala macam. Tiba-tiba tapi gua tahu nama dia udah lama, tapi gua taunya dia pebisnis. Tiba-tiba dia masuk ke dunia mainan, dia belilah tuh patung-patung segala macam tuh. Wah, Prime One apa segala macam dia beli. Waktu dia beli patung-patung ini, dia beli dengan gaya yang semua orang kayaknya harus tahu. Diposting di sosial media, kayak mau ngumumkan gua habis pindah lini nih gitu kan. Enggak, gua sekarang bukan pindah, gua masuk ke dunia mainan nih. Iya. Tapi Anak kecil punya mainan baru. Iya. Anak kecil Tapi caranya dia tidak main di sideshow waktu entry, tidak main di misalkan PCS, tidak main di XM, dia langsung main di Prime One, jebret. Oh, dibeli tuh yang mahal-mahal segala macam, belinya juga nggak mikir. Terus dia panggil teman kita yang udah pernah kita wawancara juga, Jeffrey Wood Machine, ke rumahnya untuk bikin lemari mainannya, ya kan, display, ya kan. Terus, nah satu saat mungkin dia nggak ngerti ini apa, dia nggak tahu cara ngerawatnya gimana, cuman ikut-ikutan hype doang. Karena waktu zamannya Prime One itu 2 tahun 3 tahun lalu kan tuh kan naiknya cepet banget tuh. Dia bingung mau ngapain, dijual barangnya semua sama dia. Tapi waktu dijual dia juga malu kan, masa anak orang kaya jual ya kan, malu dong. Itu berarti dia nge-keep-nya nggak lama berarti? Nggak lama, paling setahun, paling lama 2 tahun. Serius loh? Iya, jadi waktu dia jual mungkin ya balik lagi dia mungkin kan malu. Kalau anak orang kaya biasanya kan kalau beli aja, nggak suka ya udah taruh, kan orang kaya gitu kan. Dia nggak ada jual tapi titip nama orang dilelang. Tapi kan kita yang main dunia ini kan kecil ya, kita tahu barangnya dijual nih gitu kan. Terus dia udah nggak pernah posting lagi juga gitu. Dan ya intinya kalau gua ngelihat ya temen gue ini adalah orang kaya yang bingung mau ngapain, jadi dia ngikut tren. Tapi tren yang dia geluti itu tidak lama karena di dianya sendiri tidak ada Dia rasa. nggak seneng, nggak suka. Passion interestnya juga beda. Betul. Nah, lu pernah ada nggak sih pengalaman customer lu yang mungkin gua nggak tahu nih, beli sama lu terus nggak lama dijual, atau mungkin barangnya belum sampai, bang titip jualin dong, atau kayak gitu sih ya. Ada ya? Gue ngarepin kalau ada yang beli terus kasih ke gue gitu loh. Nah, gue malu-malu gitu kalau ngomong kan dia bilang kalau nggak suka gue gitu kan. Orang kaya pasti jual. Titip jual, pasti kaya dia. Anjing. Orang aja udah buat lagi nih. Anjing. Pasti ngarepin dikasih sama dia gitu kan. Nah, jadi gimana pengalaman lu, ada nggak yang begitu? Kalau yang beli dari gua terus langsung ngejual tuh ada yang kayak gitu. Barangnya udah sampai apa belum? Udah sampai dulu lah. Kalau barangnya cacat gimana? Iya kan? Banyak loh yang barang belum sampai udah dijual, yang di oper PO barangnya juga belum sampai. Oh, beda kalau per PO. Jangan buka kartu lah. Itu Jadi ingat. belum sempet lo pegang gitu barang. Itu ingat kalau gue itu pasti kodenya cuma satu, titipan. Nah, itu ada titipan. Tolong disensor yang ngomongnya jorok mulu dari tadi. Sebelah sana jangan ke gua. Oke, jadi ada yang begitu. Ada tapi nggak banyak lah. Itu yang kayak gitu-gitu menurut tuh kolektor bukan? Enggak. Enggak. Jadi guys, ini bukan Ya, gua yang gue ngucap ya, ya, bukan gua yang ngucap ya. Yang ngucap dia ya. Lihat mukanya. Jadi ya ingat ya. Jadi menurut dia, kalau lu beli barang dan lu jual, lu bukan kolektor. Bukan. Setuju nggak lu? Setuju nggak Sobat Isekai dengan pernyataan dari Bang Rifa? Kalau nggak setuju, ownernya CS Sobito. oh ya. Ownernya Lagi CS Sobito ya. kabur ini semua follower-nya. Kalau nggak setuju, silakan komen di bawah. Kita ribut aja. Ayo kita ribut di sini. Kacak-kacak ke sini. Report dulu ya benar. Kalau setuju juga nggak apa-apa, thank you. Kalau nggak setuju silakan ya, Bu. Sekali lagi, bukan gua dan Uca ya. Ini. Ya. Gua cuci tangan nih. Ya. Gua lapar nih masalahnya belum makan. Oke. Terus menurut lu apa yang
ini pertanyaan buat gue ya. Oke. Menurut kalian nih apa yang bisa menyatakan oh lu nih kolektor, oh ini lu bukan, oh lu nih cuman panjat sosial, oh ini lu nih cuman hype doang. Apa yang membedakan kolektor dengan semuanya yang lain? Apa tuh guys? Ini gue bingung nih, lu tuh gini-gini. Oke, biar Pos sana. Oke, biar gua. Ya kalau dari gua sih sebenarnya gampang, sesuai namanya aja, kolektor. Ya lo koleksi apa? Gitu. Tapi kalau habis itu collect terus dijual, Gitu. Ya nggak masalah kalau misalnya kayak gitu. Kayak gua misalnya koleksi gua misalnya banyak gitu. Gua bosen beberapa, gua pengen jual. Ya itu nggak masalah. Gitu kalau bagi gua. Tapi bagi gitu. dia tadi kan dia udah bilang. Biarin itu dia. itu bukan. Nggak masalah gitu. Terus misalnya koleksi lu misalnya kayak gue sukanya yang spesifik gitu kan. Gue cuma koleksi 5 biji atau misalnya berapa biji doang, ya nggak apa-apa. Asal selama emang lo koleksi, lo punya, lo rawat, lo seneng, lo cintai, passion lo apa. Dan udah itu kan simple. ada timelinenya kan. Ada Oke, jadi masa kalau dia waktunya kalau gitu. dia beli dan dia koleksi, dia rawat tapi dia nggak tahu backstory-nya, misalkan Oh nggak bakal bisa bro. Kayak gini, kayak gue contohnya. Gue contohnya. Gue koleksi sesuatu, otomatis gue udah tahu, gue suka dan emang gue seneng. Gue nggak mamer atau apa itu nggak penting. Gue udah pikirin itunya, udah pikirin barangnya. Oh gue suka Ultraman, ya udah Ultraman, that's it. Gue gak peduli mau ini Ultraman harganya berapa, mau ini Ultraman mahal murah. Gue udah suka, gue seneng karena gue ngerti Ultraman, udah that's it. Simple as that, kayak anak kecil. Terus lo anak kecil lo suka mainan apa sih? Kenapa sih? Apa yang buat lo passion? Apa yang buat lo akhirnya pengen koleksi sampai lu udah tua, dewasa, lu udah gak peduli semua, ya kan? Buat pansos kalau anak kecil lah. Lihat ini semua. Kalau anak kecil mah buat pansos dulu. Apa? Buat pansos juga. dibawa ke Nggak sekolah. guna. Dibawa ke sekolah disita sama guru. Lu pasti ngalamin kan? Bawa jam transformer. Mau gimot lagi. Gimot. Lagi di laci. Terus lu cari cara gimana ke kantor gurunya untuk ambil bawa pulang, gitu kan? Hal-hal yang kayak gitu. Gak boleh ketahuan lagi mas. Oke, terus Ya maksud gue kayak gitu tuh udah pikirannya di situ. Gue sampai dulu tuh saking suka mainan tuh sampai gue suka lupa, sampai gue misalnya zamannya gue kerja tuh kalau gue lagi stres tuh kayak cewek, gue harus shopping sampai udah nggak peduli mau suka gak suka, akhirnya gue beli. Nah itu udah salah menurut gue. Santai bro, santai. Jadi gua mau nanya nih. Sampai segitunya. Gua mau nanya nih guys. Jadi kalau misalkan gua suka banget sama karakter A nih ya. Mazinger. Enggak, jangan bawa Mazinger, yang lain deh. Mazinger. Misalkan karakternya Apu dari Bart Simpson gitu ya. Ya. Itu gue suka banget, jangan. Ya udah nggak apa-apa, emang kenapa? Ya misalkan sebuah karakter ikan dari SpongeBob yang gak ada namanya itu deh, yang gue nggak tahu siapa, yang sering nongol itu. Misalkan gue suka itu ya, gitu misalkan. Tapi gue nggak tahu dan gue nggak nonton SpongeBob misalkan nih, ya kan. Tapi gue suka banget sama karakter itu, terus gue beli. Apakah gue termasuk kolektor? Tadi kan lo bilang harus ada passion kan? Ya itu passionnya, lo suka desainnya. Tapi gue nggak tahu karakter backstory-nya, gue nggak tahu karakter itu keluar episode berapa. Asal intinya gini, lo beli bukan shopping spree gila atau kumat atau for the sake ikut-ikutan atau temen atau alasan apapun, lo beli buat diri lo. Attachment lo sama barang itu. Oh, gue suka SpongeBob, gue nggak nonton SpongeBob, gue suka. Kenapa? Patrick kenapa? Bego, desainnya goblok, lucu, ya udah gue beli. I love it, that's it, simple. It's all about you and the stuff. Iya. Gampang. Ya kan? Bayarnya gampang. Jadi kalau kita ngomongin ke hostnya, itu di belakang kalian. Nah, ini ada satu barang koleksi namanya pansos. Satu barang koleksi ya. Ini juga di balik label itu kata tulisan. Wow, pansos. Apa bro, ini taktik kita berdua biar nanti kita bisa dapat bagian. Kan dia kalau nggak suka ngasih. Orang kaya. Kita temen kan? Tomo Jaci. Mazinger cuma ada satu di situ. Namanya pansos. Iya. Tebak berarti kan. Nah, kalau gua jelas lah, semua yang gua beli adalah yang punya nilai attachment ke gua. Nah. Baik itu gua nonton ataupun dari game ataupun dari komik ataupun dari manga. Kalau dari gua dan gua kena gitu, attachmentnya kena. Ya karena kadang gini contohnya, kan banyak tuh desainer toys, gak ada ceritanya, gak ada background, gak ada apa, tapi kok bisa tetap laku? Karena emang desainnya Orang keren. suka desainnya ya. That's it. Orang Gitu. suka desainnya dan yang ngumpulin ya sih. Ya benar juga Lu sih. suka kreatornya, si Jadi itu kan penciptanya. definisi. Awalnya ada rasa penasaran juga kan kalau ada desain baru atau apa. Let's say gini, gue gak nonton tapi gue suka Go Nagai. Semua karya Go Nagai robotnya gue beli. Bisa kan? Ya. Jadi definisi kolektor itu menurut Mas Uca adalah kalau lu punya passion, baik itu secara backstory, cerita ataupun desain doang tanpa lu tahu, itu adalah
merupakan ciri-ciri kolektor ya. Iya. Iya. Spesifik ya. Kalau dari lu gimana? Yang membuat ciri-ciri lu seorang kolektor ini apa? Apakah dari harga barang yang mahal kah? Balap, mulai harga paling kecil. Kalau dia gini. Kalau udah belanja di CS Hobby Toys sampai segini baru namanya kolektor. Anjing. Kayaknya mau ini banget sih, mau membuat program-program yang propaganda. kasihan loh. Gimana? Kalau dari lu gimana? Dari gue sih ya mirip-mirip kayak Uca juga. Ya emang kalau pengen mengkoleksi sesuatu kan pasti pertama nostalgianya ada dulu nih, kan mengingat dulu mau nyari apa terus nggak dapat, terus akhirnya yang saat ini ada dibeli ya kan. Walaupun kalau misalnya ada misalnya versi baru atau apa, tapi kan dari dasarnya kan udah kelihatan. Misalnya ini dari karakter A mau ada versinya jadi A+ atau A- gitu kan, terus udah udah versinya beda, tapi dia inget dari awalnya kan, ya udah. Dia ngomong apa sih kayak golongan darah? Gue bingung beneran. A+ A- itu apaan? Maksudnya coba jelasin misalkan apa jelasin? Contohnya kayak Mazinger nih, ya Mazinger kan? lagi. Ntar kalau ngomong A+ bingung lagi, makanya pakai Mazinger. Iya, Mazinger. Mazinger plus sama Mazinger minus ya kan, apa bedanya? Oke, misalkan Mazinger. Oke, terus? Awalnya masih semua ada dasarnya dulu gitu loh. Oke. Nah, beda ceritanya kalau misalnya lo tahu ada figur baru nih. Iya. Lo langsung beli nih, nggak tahu apa itu kan. Ya pasti kan lo begitu dapat barangnya, apaan sih nih gitu kan. Ya udah terus jual. Kayak gitu bisa dibilang kolektor. Enggak. Iya, karena senangnya sesaat karena kan. Nah, itu makanya impulse buying. Nah, makanya gue bilang itu ada timeline-nya. Kalau dia beli nih, dia suka nih. Dia suka ya banget. Gua nih misalkan gua ngelotok Mazinger nih, gua beli Mazinger. Terus tiba-tiba besok mohon maaf nih ya kan, misalkan tiba-tiba ada salah kalkulasi, anak mesti sekolah, terus gua jual. Hitungannya gua kolektor bukan? Iyalah, kan lo suka itu kan namanya survive buat anak. Gue juga Metal Gear gue jual buat family. Dulu ya. Iya, pengorbanan. Jadi kolektor itu tandanya juga harus punya prioritas. Iya. Prioritas ya guys, jangan Jangan kayak kayak ada temen gua sama Riva tuh ada mainan duluan, keluarga nomor 2. Oh iya. Itu bahaya. Ada. Enggak, kayaknya gue tahu deh. Yang bininya dikasih makan tempe bukan sih? Bukan. Itu juga. Julukannya cuma ada banyak dong. Berarti banyak. Julukannya satu, anak matahari. Tapi entah gak tahu ya apakah semua kolektor ngalamin Dark Ages. Gue ngalamin. Pasti ngalamin. Gue Dark Ages tuh maksud gue kalau bagi gue gini. Jadi gue Semuanya serba hitam. bukan. Goblok. Gue tuh sampai yang kayak tadi gue bilang gue harus shopping tiap minggu, gue harus belanja sesuatu. Iya, kayak impulsifnya jadi kayak gue capek dikit, gue stres dikit, gue pingin belanja, gue harus belanja. Gue ada momen itu tuh sampai belanja terus, sampai gue mikir gue ngapain sih ini belanja terus gitu kan, sampai akhirnya gak cuman barang yang gue suka doang, Barang yang lain gitu. barang-barang yang lain gitu, mainan-mainan yang nggak penting. Akhirnya ya udah gue lepas itu udah gak sehat sih, itu udah gak sehat. Jadi kayak lebih ke shopping ediknya aja. ya kan. itu ke shopping edik itu udah bahaya banget gitu. Kebetulan Tapi itu gue setuju sih, belanja mainan itu kayak narkoba. Nah, ya kan Nyandu. kecanduan gitu. Karena wangi buka box baru itu sebuah wangi yang adiktif menurut gua sih. Iya, ya gak cuma box doang. Ngeliat gitu, dia tambah banyak aja lah ya. adiktif. Ngeliat dia aja. Gak usah jauh-jauh. Hei Tokopedia, bangke kalian gitu kan. Scroll ada semua yang lu cari gitu, sampai barang-barang aneh aja ada di sana. Jadi kalau dilihat di wishlist gua tuh anjay isinya goblok banyak banget. Sebenarnya keranjang. Keranjang Beda lagi. Ditaruh doang lebih ditaruh. Dia masih belum ketahuan kapan belinya. Ini keranjang udah pasti bulan depan. Iya. Bulan depan check out semua itu. Jadi gue beliin banget sih asli Sinat. Terus jadi itu kan definisi kolektor. Jadi menurut kalian kan seperti itu kan. Lu pengalaman lu pribadi, lu punya nggak sih temen yang pansosnya pakai mainan? Cerita dong. Ada sih, banyak sih. Contoh dong. Ya kan. Kalau gua kan udah tadi waktu opening kan. Ya, oke. Jadi kan kita Toy Fair nih, kan udah berapa tahun Toy Fair, udah berapa belas? Ya lupa lah berapa belas. Ya, tahun. banyak tuh teman-teman tuh dulu tuh yang datang tuh, yang lagi ngetren apa? Pertanyaannya pertama. Loh, karena dia nggak ngikutin tren. Iya, jadi dia masuk tuh. Yang lagi ngetren apa? Kalau gua kan setiap ke Toy Fair nyarinya dari Toy Fair 1 nyarinya Mazinger, Toy Fair 2 nyarinya Mazinger, sama Toy Fair 3 Sengaja dia nyari gitu, orang pasti nggak ada yang jual. Toy Fair Hobby Toys. Dari Toy Fair dari 1 sampai ke berapa belas jadinya Mazinger ya kan. Nah kalau lu nanyanya setiap ke Toy Fair ini ya temen lu nanya apa yang lagi tren anjing. Apa yang lagi tren gitu. Iya kan gitu kan. Oh, Lego.
bulan depan nanti lagi Toy Fair berikutnya tiba-tiba ada patung gitu. Dan menurut gua, ini pribadi ya guys. Berdasarkan pengalaman gua dulu pernah punya toko mainan yang sekarang gua sudah jadi seorang kolektor doang. Mereka yang pansos dengan menggunakan toys itu ngerusak banget harga mainan di pasaran. Oh, kenapa? Why? Gua kasih tahu. Gue beli mainan, misalkan kan mainan kan nggak ada yang beli hari ini datang besok kecuali beli ready ya, kita nggak bicara ready ya, kita PO itu kalau robot itu bisa 6 bulan sampai setahun, kalau patung itu bisa setahun sampai 2 tahun, itu juga kalau nggak delay ya kan. Jadi kadang-kadang pada saat barangnya rilis dia itu udah nggak ada hype-nya lagi di situ. Jadi begitu dia dapat tagihan, misalkan barangnya $1.000 nih ya, dia baru DP $300, sisa kan $700 kan, ditagih lah. Bro, barangnya minggu depan rilis, ya kan? Sisa pelunasan lu $700, gitu kan? Karena dia juga sudah tidak lagi jadi kolektor atau memutuskan untuk nggak mau main lagi di ranah itu, karena lebih menguntungkan koleksi yang lain. Jadi dijual tuh barangnya, jualnya nggak $1.000, nggak DP plus pelunasan, nggak. Dia jual tuh di $700 doang buat bayar itunya, karena sisanya doang. Karena karena mohon maaf nih, bukan bermaksud sombong. Teman-teman gue yang begitu adalah orang-orang yang tajir melintir dan punya duit. Jadi dari 700 ke 1000 hilang 300 tuh nggak berasa, apalagi 300 dia udah keluarin 2 tahun lalu, ya kan? Nah, harganya itu dijual di lelang di teman-teman yang ada di Facebook murah-murah. Makanya lu tahu dong lelanger siapa dong? Pasti tahu kan? Semua juga pasti tahu kan? Cuman kita nggak usah sebut nama. Itu makanya harganya bisa lebih murah banget karena yang ngejual itu adalah orang-orang yang tadinya pansos. Nah, harga jual mereka itu menjadi benchmark. Betul. Untuk seller-seller yang lagi jualan. Kalau gua sebagai kolektor sekarang gua happy. Jadi gua bisa bilang, Om Rifa kok mahal banget tuh di situ segitu gitu ya. Buat gua yang sekarang cuma sebagai kolektor gua happy banget. Tapi ya balik lagi cepet-cepetan karena barangnya cuma 1-2 kan yang begitu. Biasanya kan. begitu ya. Tapi bukannya nggak tahu ya, tipe-tipe orang kayak gitu karena ikutin tren atau buat gaya-gayaan atau apapun lah ya reasonnya ya. Jadi kayak kebanyakan kan kayak udah PO atau apa nunggu kelamaan nih, jadi moodnya udah hilang. Ada yang kayak gitu, ada yang moodnya udah hilang gitu. Atau memang dari awal niatnya memang misalnya dia beli dobelan atau apa, yang satunya memang bakal dibuat gitu. Nah secara nggak langsung imbasnya adalah harganya itu jatuh gitu. Ada yang kayak gitu. Okay. Ya, itu dampak dari kolektor karbitan sih. Dulu gue nyebutnya karbitan. Iya gue nyebutnya itu kolektor karbitan karena kalau lu ajak duduk nih. Ngerti nggak Iron Man? Baca nggak komiknya? Enggak, cuma nonton yang doang, yang ada di MCU doang, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 itu. Masih bagus dia nonton. Iya, kalau kan? dia banyak loh yang bahkan nggak nonton MCU juga. Iya. Cuma gitu. paling cuma ngeliat sepintas trailer atau apa cuma beli gitu. Dan kan. habis itu masuk ke toko mainan, nanya, keren ya ini apa ya gitu. Terus pasti kasih tau harganya mahal ya. Nah, yuk jalan yuk, tarik kan. Satu toko susu toko sebelahnya. Banyak itu. Beda-beda semua. Nah, tapi itu sering kejadian guys, kayak gitu-gitu sering banget kejadian. Jadi ya kalau gue sih ngelihatnya gampang aja sih. Kalau kolektor itu cara gue ngebedain kolektor sama pansosers atau kolektor karbitan yang gampang aja. Setiap orang yang nanya ke gue, ini bisa dijadiin investasi nggak? Oh udah pasti. Gue langsung bilang udah, kalau mau investasi tanah aja. Lu nggak cocok jadi kolektor. Itu jiwa lu tuh bukan kolektor. Oh iya, kayak temen gue tuh ada yang beli foto 9 biji. Oh itu kolektor ya? Enggak, gue bilang enggak deh. Gue bilang masa bukan. Investasi katanya. Oh itu udah niat. Ini lo gak beli, lo pernah punya kapan ya? 5 kali diulang terus kan, 5 kali. Singkatannya flashback itu. Beli, bayar. Oh gue belum, gue beli ya, beli lagi deh. Total, Beli lagi. Udah 5 ya. Udah belum nih? Udah. Udah belum nih? Itu rasanya kayak ditampar ya, gue Enggak. Topik ini mencerminkan dia sendiri kan. Enggak, itu gue beli 5 atau nggak buat apa? Buat di apartemen 1, sini 1, di kantor 1, ya kan? Rumah baru 1, rumah nyokap 1, ya kan? Rumah lu kapan? Jadi gitu ya guys. Jadi kalau misalkan ada orang yang nanya ke gue, dulu gue sering banget tanya gini, Mike, kalau gue beli ini naik nggak kira-kira harganya? Jujur gue nggak tahu. Gue sebagai pedagang waktu itu, gue nggak tahu. Karena naik tidaknya sebuah barang itu bukan dari gue sebagai pedagang, tapi dari demand di luar sana dan dari pabrik reissue apa enggak gitu kan. Dan kadang-kadang kenapa? Teori ekonomi. Dan kadang-kadang barang yang udah bagus
tidak naik, tapi barang yang jelek atau defect malahan naik. Gue nggak bisa tahu. Ya kalau lu polanya adalah mencari keuntungan dari mainan, lu jangan jadi kolektor, lu jadi pedagang mainan. Betul. Ya kan? Tapi kalau lu mau jadi cari cuan gitu, saran gue ya lu beli tanah atau lu beli yang lain lah pokoknya lah. Ya beli emas gitu atau Tanah lu segepok aja untung. Kenapa? Tanah segepok juga untung. Tanah segepok. Goblok. Ya sebenarnya kalau menurut gua sebenarnya nggak salah juga. Nggak ada obat. Lo punya duit bebas lo mau belanja apa aja, lo mau beli apa aja, lo mau mamer silakan aja. Tapi haknya dia lah. Itu silakan. Tapi menurut gua sayang aja gitu kalau misalnya kayak tadi gitu lo random atau apa ya, kalau lo sukanya apa, fokusnya apa, mendingan ke situ aja langsung beli yang lo suka. Gue sih gitu. Kalau lo pengen nyari untung di mainan, menurut gua jangan. Karena bisa gua pastikan dari 100% mainan yang ada, yang naik itu memang banyak, tapi anggap aja itu bonus, guys. Oh, jadi rata-rata menurut hitungnya adalah gini, menang karena lu membeli kenangan masa kecil. Itu nggak bisa dibayar pakai uang, ya kan? Itu secara bijak ya. Anjing. Oke, sekarang jawaban konyolnya gimana? Kalau lu mau investasi, ya lu ya tadi beli rumah, beli tanah, beli apartemen. Nggak usah gede-gede juga, maksudnya beli tanah di mana ya, daerah-daerah terpencil gitu kan pasti naik, tapi itu sebuah jaminan yang pasti naik, cuman ya naiknya berapa nggak tahu ya kan. Pokoknya intinya jangan mainan gitu aja kalau jangan mainan tuh buat nostalgia. Mainan tuh buat kalau lu memang suka lu beli. Ya gitu sih. Simple, intinya gini sih, aja, sederhana. sesuai namanya itu kan toys, mau itu bentuknya figur, mau patung, mau apapun itu, prinsipnya adalah itu ujung-ujungnya rasanya kayak lo anak kecil, kayak lo dulu lo beli mainan, udah gitu aja. Lo mau sampai setua apapun udah rasa itu doang ulang-ulang. Iya, itu gue setuju sih. Dan dimainkan lah, jangan cuma diliatin doang gitu. Jadi kalau anak-anak yang beli ini siapa lo? Jadi gue mau nanya langsung. Jadi kalau ada kolektor yang orang yang ngaku kolektor beli terus kardusnya nggak dibuka dan ditaruh doang, apakah dia seorang kolektor? Ini akan jadi bahasan di episode kolektor lah itu. Bukan. Dia kolektor kardus. Nah. Dia ngomong kolektor kenapa? Dia takut kehilangan muka, dia pedagang. Dia pedagang. Gue walaupun pedagang, tapi gue juga kolektor juga kan. Pedagang tetap pedagang. Nggak bisa dipercaya. Lo belum tahu backgroundnya gue apa tuh? Coba kita tahu, produser tahu tuh kolektor di belakang gue apaan. Apa Pak? Backgroundnya apa Pak? Shiyosawa Aida Mono. Itulah kenapa jadi kotak coklat. Bukannya Habib. Dua lagi nih. Dua orang. Iya. Gak udah nambah Rongo tuh. Oke, guys, jadi itu adalah obrolan gua barusan sama Uca dan sama Riva untuk membahas ya tipikal kolektor Indonesia ya. Maksudnya ada yang ngaku dirinya kolektor sebenarnya adalah pansos ya kan. Pengen pamer tapi bingung pamernya gimana, jadi pura-pura beli mainan yang mahal-mahal, diposting terus habis itu nggak ngerti dan menyesal terus dijual lagi gitu kan. Ada yang bahkan menurut gua orang-orang yang beli mainan-mainan murah tapi memorable dan dia jaga, kayak misalkan gasapan-gasapan murah gitu. Dan dia jaga dan sodo walaupun murah. Gua nggak bilang sodo mainan murahan, enggak, mainan murah gitu. Tapi bagus ya dan original ya. Menurut gua mereka lebih kolektor daripada orang-orang yang beli Prime One dan XM yang nggak ngerti. Menurut gua. Ya kan? Karena nilai attachment-nya dia ke barang itu tuh kalau ditanya, gua ngerti nih dan gua nonton nih dan gua bisa gitu kan. Udah oke lah gitu. Dibandingin yang mereka itu yang mohon maaf nih yang bersihin patungnya, Mbak tolong dibersihin dong terus lagi. Oh iya. Iya kan itu. Kalau di belakang ini bersihin sendiri nggak? Gua mau punya orang bersihin. Punya banyak. Kalau juga masih ada lagi di atas. Beda ya kan. Jadi gitu ya guys ya. Ini gimana menurut teman-teman yang nonton, baik dari channelnya Isekai, dari channelnya Kotak Coklat, dari channelnya Amaya Gallery.
Apakah lu mempunyai cerita menarik seputar kolektor atau teman-teman kolektor atau teman-teman pansos yang lain gitu? Kalau punya langsung drop your comment below. Nanti komentar yang paling menarik akan kita bacakan di episode berikutnya saat kita bahas. Tadi kita mau bahas apa? Iseng aja guys. Tadi Bacain pemain itu pansos apa koleksi? Enggak, kita ngomong aja, tapi kita nggak usah baca. Kita ngomong aja. Yang menarik. Akan Dapat yang tadi yang 5 biji itu kan. Goblok. Lu goblok. Ya, gitu ya guys ya. Oke, saya dibully. Jadi saya udah enggak mau terusin, saya dibully terus. Belum nih, ya kan. Oke guys, thank you guys. Jangan lupa di komen, like, share, subscribe sama nyalain loncengnya. Jangan di-report. Oke, bisa. Thank you ya Mas Rima sama Uca. Thank you.